Nah kalau lu melihat sendiri bottom price Bitcoin dalam kuartal ini ataupun dalam tahun ini kalau kita bear market berapa? Menurut analisa lu dan kenapa bro? Kalau bottom ya bro ya, kalau bottom ya kalau gua kan selalu berpegangan sama power law ya. Power law sekarang tuh 52.000 atau pokoknya sekitar 50 sampai 57-an gitu bro. Tapi belum tentu bottomnya segitu bro. Karena bisa aja akan ada wick gitu. Nah jadi mungkin teman-teman juga harus antisipasi wicknya itu. Gitu. Power law juga nggak patah meskipun weeknya mungkin ke 48, ke 47, tapi weekly closingnya masih di atas 50-an gitu. Tapi anyway ya bro ya, harga sekarang boleh dibilang ya udah good price kan ya. Good time to buy ya? Actually ya buat teman-teman yang punya fresh money, actually harga sekarang tuh ya good time to buy gitu. Boleh dibilang kan diskon 40% nih gitu. Karena it is below the production price of Bitcoin ya. Yes. Di bawah harga produksi Bitcoin. But disclaimer on, not financial advice. Sama kalau memang holding periodnya panjang nih gitu. Panjang tuh antara 5 tahun ke atas ya. Iya. Ya menurutku this is a good price. A very good time untuk to buy yang holding periodnya panjang. Betul. Cuman kebanyakan orang tuh kan rata-rata resensi bias ya bro ya. Resensi bias. Jadi mungkin harga 70 terus mungkin koreksi nanti ke 65. Putus asa di situ. Jadi kebanyakan orang kan resensi bias. Tapi kalau punya holding period yang panjang, punya conviction di Bitcoin, harusnya today is a good price bro. Meskipun masih ada potensi drawdown. Nah kalau lu melihat juga kan bro dari perang ini rupiah mengalami pelemahan sampai 17.000 ya kan bro. Terus kemudian kita juga melihat harga minyak terus naik sampai ke $100. Sedangkan APBN kita itu mempricing harga minyak cuma $60. Nah lu kalau melihat sebagai warga negara Indonesia nih apa yang harus kita lakuin bro? Where to put the money and what to do in this crisis lah kita bilangnya. Ya karena nanyanya ke saya ngomongnya Bitcoin ya. Karena gini, uang itu kan harus mengalir bro. Untuk yang punya uang ya. Untuk yang punya uang itu kan pasti mengalir gitu. Nah sekarang pilihan kita apa bro gitu. Andai kan kita punya fresh money nih. Pilihan kita apa sekarang? Mau ke gold kah? Gold udah naik secara eksponensial. Betul. Dan sekarang kalau bro lihat harga Bitcoin sekarang dibandingkan dengan gold ya. Itu sama dengan harga tahun 2017 kalau nggak salah. Berarti sama kayak pakai time machine nih. Buat mereka yang punya gold, aku rasa adalah kesempatan yang sangat baik untuk switch ke Bitcoin. Jadi jual gold masuk Bitcoin. Betul. Karena the top of gold udah dekat gitu ya menurut lo ya? Udah eksponensial. Oke. Nah, udah 200% kan dalam 2 tahun ini ya? Udah eksponensial dan aku nggak bilang nggak ada potensi kenaikan lagi. Tapi kemungkinan akan flattening bro. Akan flattening, nggak yang naik se-eksponensial. Yes. Karena orang-orang juga udah mulai taking profit dan lain sebagainya kan yang di financial market itu. Jadi good time untuk convert gold ke Bitcoin. Nah balik lagi yang tadi pertanyaannya bro. Orang sekarang pilihannya kemana gitu. Ke emas udah naik tinggi gitu. Ke perak juga udah naik tinggi. Ya saham kan? Lokal? Saham lokal mungkin kalau aku pribadi nggak terlalu punya edge di situ ya di saham lokal ya. Tapi kalau ternyata Indonesia mungkin kan kita nggak tahu mungkin ada krisis kecil atau gimana, nggak mungkin harga saham nggak terkoreksi kan. Betul. Pasti harga saham ada chance untuk terkoreksi kalau Indonesia ada krisis kecil let's say gitu. Nah aset apa yang sekarang yang berkualitas dan sudah diskon 40% gitu. Gak ada selain Bitcoin bro. Iya kan? Kita bisa beli aset berkualitas diskon 40% gitu. Dan aset tidak mana? Diskon untuk selamanya. Aset mana yang udah diakui selegal ini? Betul. Korporasi berlomba-lomba mengakumulasi. Betul. ETF seperti BlackRock, Itbit juga kita lihat kemarin di Crypto Wave Research kita kumpulkan during the war mereka silently collecting Bitcoin. Betul. Silently mengakumulasi Bitcoin. Betul. Sehingga harganya kan kemarin dari 62.000 ya. Sekarang udah bouncing di podcast hari ini ya, udah 72.000. Betul. Yang menarik itu bro, yang saya kemarin nggak merasa possible adalah kita tembus di bawah 70.000 bro. Ya. Karena kita tahu kan floor price-nya Sailor sama BlackRock itu average di 74.000 sampai 76.000. Nah menurut lu kenapa itu kira-kira bisa terjadi bro? Kalau aku sih merasa 70.000 bisa ada potensi ketembus.
tapi nggak secepat ini gitu. Oh, Iya kan? iya iya iya. Ini kan masih Maret gitu. Heeh. Aku mengiranya oh mungkin bakalan slow bleed nih gitu ya kan. Slow bleed sampai mungkin Q3 2026, and then mungkin kita bouncing dari situ. Kebetulan kan all time high Iya iya iya. cycle yang lalu Iya kan iya. deket-deket situ Iya iya iya. gitu sih. Tapi ini lumayan cepat penurunannya. Sangat cepat, kita semua di luar ekspektasi ini kan. Betul, betul. Karena perang yang terjadi lagi-lagi, kita nggak tahu kapan Trump memutuskan untuk menyerang. Jadi we cannot predict the market, guys. Ya, ya. Iya kan, nobody knows kecuali circle-nya Trump. Nah itu yang kayak tadi aku Iya bilang iya. kan. Ada beberapa orang yang mungkin udah tahu. Nah beberapa orang ini kan punya kenalan, Iya iya punya kan iya. insider Iya yang iya. lainnya, ketemu ngobrol Iya kan. iya iya. Gua sama lu terus lu bilang, hati-hati nih Trump kayaknya bakalan nyerang nih. Iya, Oh iya. ya, aset apa dulu yang dijual? Ya Bitcoin lah gitu. Bitcoin dan SP500 pasti Karena otomatis. Bitcoin kan masih dianggap sebagai high risk asset Iya, sama iya, iya, iya. kayak gitu sih. Nah terus bagi crypto bros bro, yang saat ini dalam bear market, what to do bro? Is it keep accumulating tapi duitnya udah kepake semua? Kan kebanyakan kita melihat juga kebanyakan peluru crypto bros ini udah habis dari downtrend ini. Apa yang harus dilakukan selama bear market ini bro? Belajar bro. Belajar apa nih? Belajar untuk persiapan next cycle gitu. Termasuk aku juga apa itu belajar lagi bro gitu. Belajar lagi melihat cycle-cycle yang lalu. Jadi kalau aku mulai melihat lagi ada apa sih di 2025 yang lalu kayak gitu. Jadi aku juga mulai lihat di 2025 yang lalu itu udah ada Q3 ya, Q3 Q4 itu mulai ada flattening, ada broadening top kayak gitu sih. Yang mungkin waktu itu aku miss gitu. Nah tapi aku ada satu sinyal yang ternyata aku eksekusi dan untungnya selamat di situ bro. Jadi secara logaritmik ternyata waktu November itu Bitcoin udah tembus dari garis uptrendnya gitu. Dan aku eksekusi di situ. Harga berapa itu bro jualnya? 109. 109 ya, oke. Kita cicil jual antara 104 sampai 109 Oke. gitu. Itu sih kan harga volatil ya waktu itu ya. Berarti yang bisa dilakukan cuma belajar ya bro? Belajar. Untuk persiapan cycle berikutnya? Betul. Jadi kalau dulu kita kan nunggu news ya, Iya. nunggu news. Tapi ternyata setelah aku pelajari lagi, news itu datangnya belakangan. Betul. Tapi price action udah duluan gitu. Nah jadi tentang price action analysis mungkin perlu diperdalam lagi sih buat teman-teman crypto bros. Apalagi kalau crypto itu kan banyak macamnya ya. Kayak tokenomics dan lain sebagainya. Bear market is a very good time to learn. Karena kita nggak rush gitu. Nggak rush, nggak FOMO, nggak keburu-buru masuk ke aset. Jadi bagi yang udah terlanjur uangnya kegerus ya bro di bear market ini, otomatis kita cuma bisa belajar ya. Untuk persiapan next cycle kita mau ke arah mana ya bro. Yep. Ada bocoran nggak bro? Apa yang harus dipelajari yang kira-kira bisa make money for them in the next cycle? Kalau aku sih belajar stage-stage dari sebuah tren bro gitu. Terus habis gitu ya kayak chart pattern, ya seputar technical analysis sih gitu. Jadi more to price action ya? Ya more to price action, tapi ku aplikasikan di Bitcoin. Dan kesalahan utama crypto bros kemarin, itu portonya nggak seimbang bro. Maksudnya? Portonya nggak seimbang, lebih banyak altcoin ketimbang Bitcoin. Gitu sih. Jadi mungkin sekarang harus mulai rebalancing more to Bitcoin daripada altcoin gitu. What is the ideal proportion bro kalau menurut lu? Berapa persen Bitcoin, berapa persen altcoin? Kalau dulu aku 80-20. Oke. 80% Bitcoin, 20% altcoin gitu. Dan sadly bro yang 20% itu nggak perform bro. Sadly itu yang 20% nggak perform. Nah tapi ada ini sih, ada alternatif lah buat teman-teman. Bisa juga punya cowboy account bro. Jadi cowboy account ini dulu aku buat macam-macam gitu. Mau main micin, mau beli NFT yang aneh-aneh itu. Runestone dulu gua beli Runestone gitu. Itu cowboy account sih, yang akhirnya rungkat semua. Runestone kan seharga Rolex. Betul, Runestone. Goblok banget aku beli dulu. Oke. Jadi proporsionalnya 80% Bitcoin, 20% altcoin. Atau boleh kalau mau aman ya, all in Bitcoin semua. 100% Bitcoin. Setelah itu punya cowboy account. Oke. Kecil-kecil lah 5% gitu ya kali ya. Betul. Sama kita memperdalam skill kita lagi sih. Jadi jangan terburu-buru sih gitu. Karena di financial market ya kan crypto dan Bitcoin ini kan financial market ya.
di financial market tuh kan ada stage-stage untuk belajar. Hmm, Gitu. hmm. Jadi kalau kemarin masih rungkat, kalau menurutku nggak apa-apa. Itu adalah proses belajar gitu. Ibarat kalau kita mau masuk kuliah itu ada uang masuk kuliah Ya, kan, ya, bro, ya, gitu. betul. Di financial market tuh juga ada uang masuk kuliahnya, juga ada uang semesterannya. Oke. Yang narik siapa ya? Yang narik ya market gitu sih. Dari kesalahan-kesalahan kita gitu. Jadi kalau loss atau rungkat jangan terlalu kepikiran, itu uang sekolah ya. Uang Uang sekolah. sekolah. Uang sekolah. Untuk kita belajar di next bull berikutnya. Betul. Oke. Itu akan jadi fondasi buat kita. Dan lebih baik kita salah di awal daripada kita salah waktu kita udah gede, bro. Nanti makin sakit jatuhnya gitu. Nah kalau lu sekarang melihat price action Bitcoin bro, kita kan sekarang masih sideways di antara 64 sampai 71 ribu lah ya. Lu melihat dalam waktu dekat ini kira-kira harga Bitcoin kemana bro? Kalau menurutku sih kita masih dalam posisi downtrend sih bro. Downtrend ya? Kita masih dalam posisi downtrend. Karena kalau kamu lihat di TradingView ya, di TradingView atau di exchange itu kan kita bisa aktifin kayak moving average-nya. Ada 30 week moving average, 50 week moving average. Semua moving average itu masih decline. Masih decline. Dan ternyata aku pelajari mindset di financial market, di traditional finance, itu para institusi itu mereka tidak akan membeli sebuah aset yang dimana moving average-nya masih decline bro. I see. Itu. Yang beli hanya retail. Jadi the institutional now is waiting ya? Is waiting. Dan deviasi antara 50 week moving average dan harga hari ini itu terlalu jauh bro. Kalau nggak salah 50 week moving average itu masih kepala 9. Sementara harga kan sekarang kepala 7 gitu. Nah jadi tunggu sampai deviasinya itu nggak terlalu besar kayak sekarang. Sampai menyempit, sampai akhirnya crossing. Nah pada saat crossing, institusi lihat mereka punya sinyal. Oh ini good price nih gitu kayaknya mulai crossing nih gitu. Terus mereka lihat lagi moving average-nya mulai uptrend nih mulai naik. Oke, mereka mulai akumulasi. Disitulah uptrend mulai jalan lagi. I see. Jadi kalau bro ngelihatnya berarti sekarang kita masih akan cenderung downtrend sampai titik support 52.000 sampai 57.000 ya. Tadi bilang. Dan kita akan naik lagi ke uptrend kalau harga Bitcoin nyentuh 80.000 atau 90.000. Di situ institusi mulai beli. Enggak harga 80 sampai 90 bro. Tapi pada saat harga itu crossing di moving average tertentu. Crossing paling enggak minimal di 30 week moving average. Itu berapa? Di 50 week moving average. Sekarang semua masih kepala 9 bro. Oh. Tapi kan mereka juga kan nututin turun terus. Iya. Mereka nututin turun terus sampai deviasi antara harga dan moving average ini menyempit. Nah itu kira-kira dianggap berapa bro harganya? Kalau dihitung. Angkanya kita nggak tahu bro. Karena kan itu moving Berubah, average kan yes. harga rata-rata ya bro ya. Harga rata-rata 50 minggu terakhir. Nah itu kan kita nggak tahu. Tapi yang pasti dia akan turun terus. Mungkin harga nanti akan menjemput gini. Nah pada saat crossing barulah institusi lihat, oh ini kok kayaknya udah mulai recovery gitu. Nah, yang bisa menggerakkan harga sebuah aset itu kan institusi, bukan retail. Betul. Gitu. Bahkan guys, fun fact yang menarik, kalau kalian lihat pendapatan Coinbase, retail itu cuma make sekitar 20-30%. Oh ya? Dari revenue Coinbase. Sisanya is from institutional. Ya, makanya kita bilang kan bull cycle kali ini berbeda karena retail doesn't matter anymore. Ya kan, saya bolak-balik bilang gitu. Iya betul. Jadi kalau ada yang bilang kalau beli Bitcoin bakal bikin kita tambah kaya, uang lu mau seberapa? 1 triliun rupiah aja belum bisa gerakin. Ada yang bilang kita nanti dibilang pom-pom Bitcoin atau sales Bitcoin bro gitu. Gue masih dibilang sales Bitcoin. Guys, lu beli Bitcoin 1 triliun rupiah aja gak bakal gerak. 10 triliun pun gak. 10 triliun rupiah juga gak bakal gerak. Yang baru ini Sailor hari ini ya kita podcast tuh beli 1 miliar US dollar. Sekitar 14 triliun rupiah ya. 16 triliun rupiah ya. Gak membuat harga Bitcoin jadi kembali uptrend kan. Ya kenaikan dikit doang. Kecuali kalian beli Bitcoin 20 triliun baru kalian boleh bilang kita pom-pom Bitcoin. Kalian beli masih 10 juta, 100 juta terus bilang kita pom-pom Bitcoin ya. Gak tahu apa yang dipikir ya.